Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 22, teksnya ayat 17 sampai 35. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 17 sampai 25. Tuhan menarik Daud dari banjir, menyelamatkannya dan membalas sesuai dengan kebenaran dan kesucian Daud yang tetap mengikuti jalannya, yang perhatikan segala hukumnya. Paragraf yang kedua, ayat 26 sampai 35. Daud memuji Tuhan dengan berkata, siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Kesimpulannya, Tuhan menarik Daud dari banjir, menyelamatkannya, dan membalas sesuai dengan kebenaran dan kesucian Daud yang tetap mengikuti jalannya, yang perhatikan segala hukumnya. Sehingga Daud memuji Tuhan dengan berkata, siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Dan ia mengaku bahwa Tuhan adalah pelitanya yang menilai kegelapan. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ia menguatkan kaki kita sepertinya kaki rusa sampai berdiri di bukit, dan ia akan mengajar tangan kita supaya lengan kita dapat melengkungkan busur tembakannya. Jadi ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan menarik Daud dari banjir, menyelamatkannya, dan membalas sesuai dengan kebenaran dan kesucian Daud. Itu pengakuan Daudnya begitu. Kedua, Tuhan membalas kepada orang-orang sesuai dengan perbuatan mereka. Memang banyak orang yang berpikir demikian itu. Memang, ya sebagiannya betul. Tetapi kalau Tuhan membalasnya kepada kita sesuai dengan perbuatan, siapapun, satu orang pun tidak diselamatkan. Sehingga, memang Tuhan pasti menghakimi, menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan, dan ia menyelamatkan kita hanya dalam kasih-Nya, anugerah-Nya. Ketiga, Tuhan adalah pelita kita. Ia menyinari kegelapan kita. Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Keempat, ia menguatkan kaki kita seperti kaki lusa sampai berdiri di bukit, dan ia akan mengajar tangan kita supaya lengan kita dapat melengkungkan busur tembaga. Itu karena kita layak? Bukan. Sekalipun tidak layak, Tuhan tetap melihat kita, tetap anugerahkan kepada kita. Kemudian ajaran tentang manusianya. Daud tetap mengikuti jalannya, tidak menjauhkan diri dari Allah, Daud perhatikan segala hukumnya, dan berlaku tidak bercela kepadanya, dan menjaga diri terhadap kesalahannya. Memang pada waktu mudanya dia hidup begitu. Tapi kita sudah renungkan, Daud tetap seterusnya sepanjang hidup begitu? Tidak. Pada waktu dia sudah cukup tua, dia menjadi orang yang sombong, dan dia tidak mengikuti lagi jalan Tuhannya. Sehingga dia berbuat dosa. Dia juga memang sudah membayar upah dosanya dengan banyak kesulitannya. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, melihatkan kebenaran dan kesucian Anda di hadapan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan kesucian kepada sesama dan orang-orang sekitar Anda. Kita harus melihat dan kita harus usahakan tentang itu seterusnya. Kedua, usaha akan tetap mengikuti jalannya, tidak menjauhkan diri dari Allah, dan perhatikan segala hukumnya dalam kehidupan sehari-hari dengan menolong orang-orang Yesus kasihi. Sehingga praktik hari ini menulis jawaban tentang pertanyaan yang berikutnya untuk introspeksi diri. Apakah yang telah melakukan untuk kebenaran?
Dan apakah kehidupan Anda cukup suci selama seminggu kemarin? Memang harus kita introspeksi diri dengan itu, kemudian usaha akan melakukan kebenaran untuk sesama Anda. Dan kita harus ingat, bukan itu untuk diselamatkan. Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan darah Yesus, sehingga kita harus melakukannya demikian itu untuk dilayak. Kehidupan kita harus menjadi suci dalam Yesus. Inilah kewajiban kita, semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.